Yeah. No. Kita di episode Kesekian. kesekian. Iya, kesekian. Kayaknya- Karena nggak beraturan. Nggak beraturan ini udah. Ini Mas, jadi kita udah episode nggak beraturan. Jadi kalau nggak salah Kita udah take banyak. tag banyak. Tapi nanti mana yang jadi nomor berapa nanti baru diputuskan Oke. setelah edit. Tapi kalau tayang pasti tayang. Cuma urutannya kita udah ada. Teman-teman kita kenalin dulu dong. Siapa yang ada di hadapan kita saat ini? Oh iya, soalnya langsung ke sini nih Iya, kameranya. Sobat dan Sohib. Sobat Kalibrasi sama Sohib Komik kita lagi di kantornya Paras Digital. Paras Digital garis miring Akoma. Akoma. Akoma ini salah satu anak ini ya. Anaknya apa? Anak perusahaan kan. Iya, subproduk kalau kita nyebut. Subproduk. Roda. Di Jadi- sebelah kanan. Sebelah kanan. Kamera berarti Mas Afik. Betul. Nah, Mas Afik ini disilakan memperkenalkan diri ke posisinya di Akoma sebagai apa? Oke, kenalin nama saya itu Afik Shofi Ramadan sebenarnya. Tapi biasanya dipanggil Afik. Posisi di Akoma itu sebagai co-founder, dan karena Akoma itu awalnya kan kita sebagai subproduk kan. Sekarang berusaha untuk jadi entitas sendiri. Jadi sekarang posisinya interim CEO. Iya, di Akoma. Berikutnya Mas. Hera. Ya. Halo guys, perkenalan. Ya. Kameranya kemana sana dulu? Sama aja. Sama aja ini. Saya yang aman. Aman. Halo teman-teman, perkenalkan saya Herat Syafian. Di sini saya menjabat sebagai project manager. Project untuk manager. tim komik Akoma. Nah, aku mau tanya sama Mas Hera dulu. Oh boleh. Apa sih tugasnya project manager itu kalau dalam sebuah platform komik? Ya, biasanya saya mengatur semua jalannya progres atau aktivitas yang terjadi di dalam kita nyebutnya publishing ya. Iya, Karena publishing. Kita menerbitkan komik yang di platform. Sekaligus saya juga yang nge-maintain dan nge-plan rencana-rencana apa yang akan kita jalankan. Ya kurang lebih seperti itu. Job desk-nya ini apakah juga termasuk menentukan agenda kapan komik, jadwal komik? Juga termasuk Ya, itu itu ya? juga termasuk ya. Tapi memang- Koordinasi dengan para editor juga? betul, koordinasi dengan para editor. Karena editor kan yang memegang komiknya ya. Iya. Dan saya nantinya yang menentukan kapan harus tayang, kapan harus terbit, dan QC terakhir sebelum tayang ke Publik. publik. Gue. Iya, silakan. Monggo kalau mau ada yang tanyakan. Dari Nah, awal sih. Dari awal. Dari awal nih gue Dari awal. begitu. Jadi Mas Hera udah kontak Akoma, gue langsung udah ada pertanyaan nih. Oh, boleh, silakan. Mudah-mudahan bisa terjawab buat Iya. para sobat sama Sohib Komik. Boleh. Lawannya kan gede banget nih. Oke, Ibaratnya kan Samson lawan Goliat. ya. Ya kan, ini gede banget lawannya. Ada kompetitor yang udah apa? Top tier ya? Waduh, bukan top tier lagi ya kan. Itu kenapa pertama saya nggak tahu ya, kenapa bikin Akoma? Iya. Tujuannya apa? Terus udah ada pemain gede banget gitu kan. Kok berani
Itu sih. Terus ada lagi, Mas. Apa? Bukan cuma pemain gede, banyak yang sudah berguguran. Gue nggak tahu. Emang ada kenyataannya kan? Kenyataannya memang ada kan? Yang sudah berguguran ada, tetapi kok masih berani. Oke. Mungkin pertanyaan buat Iya, buat co-foundernya dong, foundernya ini. Oke, jadi mungkin untuk ngejawab itu perlu agak kilas balik ya. Iya. Kita itu kan sebenarnya produk awalnya itu Paras. Paras NFT Marketplace di tahun 2019 itu masa kita riset, 2020 Desember itu masa kita rilis. Waktu 2020 itu mungkin kalau mas-mas juga ngikutin kripto, sempat ada bull run gede-gedean. Dari 2020 sampai 2021 itu market tuh naik drastis. Dan karena kita basisnya adalah NFT Marketplace, waktu itu lagi booming NFT one of one, jadi kayak unique digital art, kayak lumayan nganggap NFT itu kayak sebagai neoclassic art gitu, kayak high culture, terus kayak gambarnya tuh kayak dikoleksi oleh sedemikian banyak orang doang. Dan saat itu tuh kita kepikiran di 2021 itu setelah kita launching, saya sama Ricky waktu itu, CEO Paras, tuh berpikiran NFT itu kan sekarang cuma bisa dilihat. Tapi gimana caranya kita bisa bikin produk turunannya? Toh kalau cuman high culture yang cuma bisa dikoleksi oleh satu orang, tentunya nggak scalable. Kalau kata orang produk tuh nggak scalable. Kayak gimana bisa dinikmatin oleh orang banyak kalau cuman satu orang yang bisa nikmatin. Jadi kita berusaha untuk bikin gimana kalau ini kan sekarang adalah gambar yang bisa dilihat. Gimana kalau ke depannya tuh gambar ini bisa dibaca? Gimana kalau gambar ini bisa bercerita? Atau gimana kalau gambarnya bisa ditonton? Atau gambarnya bisa dimainkan? Dan 2021 itu ada project Axie Infinity, dia game, dan dia bikin NFT yang bisa dimainkan. Terus kayak idenya waktu itu kayak, oh kalau gitu bener dong, NFT ini ada fungsionalitasnya yang mungkin nggak sama kayak komik di web 2 yang bisa kita aplikasikan. Setelah itu kita lihat ada projectnya Vitalik sama Mila Kunis dan Ashton Kutcher. Mereka bikin bikin series kartun pakai NFT juga. Terus wah ada NFT yang bisa ditonton. Nah waktu itu kita ada dua premis yang pengen kita buktiin. Apakah kita bisa bikin NFT ini bercerita dalam bentuk via medium novel, satu lagi komik. Dan kita ngelihatnya kayaknya komik lebih gampang di-digest, maksudnya bisa gampang dibaca, bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Akhirnya kita bikinlah NFT komik itu. Nah, sayangnya waktu itu kita kecepetan. Jadi infrastrukturnya di 2021 itu nggak mendukung ide kita saat itu. Dan akhirnya kita bertahan 1 tahun di NFT komik dan akhirnya menemukan mungkin kita salah memulainya. Mulainya itu harusnya kayaknya dari aplikasi dulu dan cocok dengan pergerakan Web3 saat ini. Jadi kayak Web3 itu sekarang ada perubahan di mana dari website kita pengen Web3 itu bisa diakses langsung dari HP. Jadi kayak wallet itu lebih banyak di HP dan akhirnya kita bikin mobile app-nya. Nah, pertanyaan kedua tadi kayak kenapa berani banget? Kenapa berani banget padahal track record-nya banyak yang berguguran. Dan lawannya kayak ya raksasa lah ya, lawannya raksasa dan kita memulai dari nol kan maksudnya. Nah, tapi itu sebenarnya pertanyaan yang sama yang diberikan ke kita dulu waktu kita bikin NFT Marketplace. Kayak kenapa orang Indonesia, kenapa kalian mau bikin NFT Marketplace? Lawan kalian itu juga sama raksasa. Yang kita jawab saat itu adalah kenapa enggak? Kita boleh coba dulu. Toh kita ada resource-nya untuk memulai. Mungkin kedepannya kita punya key differentiation lah, yang bikin produk kita mungkin bisa lebih superior atau bisa menyaingi ini. Nah untuk sekarang ide kita bahwa kita bisa bersaing, mungkin sekarang agak sedikit terjawab lah. Kayak dari growth kita selama 2 bulan ini, kita udah 2 bulan masih top 3 comic book platform di Play Store gitu. Yang membuat kita di bawah Menyamangatun. Yang pertama raksasanya. Iya, raksasa hijaunya kan. Nah, kita nomor 3.
menyatakan bahwa growth kita sebagai produk dan premis kita kenapa enggak itu mungkin bisa terjawab sekarang. Kayak kalau kita mulai aja dengan resource yang ada, mungkin kita beneran bisa bersaing. Toh umur kita sebenarnya kita rebranding Akoma tuh baru 2 bulan. Baru 2 bulan dari Paras Komik ke Akoma. Dan growth-nya yaitu top 3 komik. Meskipun dari user download dan jumlah komik kita jauh kalah ya sama mereka. Tapi bahkan yang raksasa itu juga webtoon, kita sebut aja lah ya. Webtoon juga butuh bertahun-tahun untuk bisa di posisi yang sekarang kan. Ya, kita percaya diri aja karena Akoma itu mungkin sekarang dilihat sebagai digital comic book platform, tapi ide kita untuk 1 tahun ke depan mungkin akan menjadi apa ya, key differentiation antara kita dan webtoon. Ya. Nah, pertanyaannya Mas, tadi kan udah disebutin nih, Paras Komik kenapa berubah menjadi Akoma, Mas? Ya, kenapa berubah menjadi Akoma? Ya karena kita butuh suatu rebranding nih ya. Ya, rebranding. Karena kita kan Rebranding. mirip banget nih sama Paras Marketplace ya. Dan kenapa di Akoma itu menjadi kata yang enak gitu untuk didengar, karena kita Apa sih artinya Akoma, Mas? Akoma itu kita ngambil dari kata panel sebenarnya, koma Jepang. Ya, Yonkoma. Betul sekali. Jadi ini Iya, panel Yonkoma. Spanyol. Jadi itu udah menggambarkan sekali bahwa kita ini satu platform ya untuk komik gitu, salah satu produknya. Itu juga jadi misi kita ya, dan bisa dibilang kayak ideologinya lah, kayak sama kayak sebuah cerita itu dimulai dari sebuah panel kan, sama kayak sebuah produk kita sebagai digital comic platform dimulai dari digital comic platform, tapi bisa bercerita ke depannya dari satu panel bisa jadi 20, bisa jadi 10 episode, bisa jadi 100 episode. Jadi kayak mungkin sama kayak Paras juga, kayak nama Paras itu sebenarnya kita ambil dari kata separas ya. Kayak separas itu sebuah istilah bahwa usaha tuh hasil hanya akan sesuai dengan usaha. Ya, jadi Kalau dicetak tuh ngomongnya separasi, Mas. Orang cetakan. Paras sih. Iya memang bener kan? jadi kayak kita pengen punya ideologi yang sama. Kita mulai dari kecil-kecil dari sebuah panel. Selanjutnya kita akan lihat dengan usaha kita kira-kira jadi berapa banyak panel gitu ke depan. Nah, kita nih berdua nih, saya sama Mas Widi ini kan awam ya kalau untuk NFT. Kalau di bayangan kita orang awam nih sekarang, NFT ini udah nggak laku gitu loh. Sekarang ya. Yang kita tahu tuh NFT itu adalah apa ya? Ketika boom tuh ya kayak lazy ape ya. Betul ya? Bored Ape. Iya. Boring ape ya. Boring ape. Boring ape seperti itu. Nah, Paras ini dulu setahu saya untuk membaca komiknya, ketika itu masih Paras Komik ya. Iya. Untuk baca komiknya harus menggunakan NFT, betul ya? Harus menggunakan kripto. Harus menggunakan kripto. Iya, harus punya wallet kripto dan beberapa itu harus dibeli pakai kripto. Nah, Mata uangnya saat itu NIR. Nah, ketika teman-teman yang udah beli itu bagaimana sekarang? Pembaca-pembaca yang sudah membeli NIR ketika berubah menjadi Akoma gimana? Mereka tetap punya akses untuk bacanya. Iya, sama aja. Yang telah mereka beli ya? Iya, yang udah mereka beli itu mereka tetap punya akses untuk bacanya. Terus judul-judul yang ada di Paras Comics tetap dibawa ke Akoma Komik ini tetap dibawa? Tetap dibawa ya. Tetap dibawa. Beberapa ada yang kita bawa, beberapa ada yang enggak. Karena beberapa ada yang dari bukan official kita ya. Dalam arti NFT punya autornya lah, kreatornya sebelumnya gitu. Dan itu nggak bisa kita pindahin secara sepihak. Saya mau ada sesuatu nih. Iya. Sesuatunya ini ketemunya beberapa waktu lalu, langsung curhat aja nggak apa-apa. Iya. Boleh. Jadi beberapa waktu lalu kan udah pasti saya harus nge-search tentang Akoma dulu. Iya. Iya. Ternyata di search di Google sulit, Pak. Iya. Agak sulit. Ini baru dikasih tahu tadi malam sama Masar. Tadi pagi. Tadi pagi ya. Iya. Tadi pagi alamatnya ini. Iya. Alamat website-nya. Alamat website Untuk website ya. Akoma.xyz. Iya. Akoma.xyz. Nah, itu nggak di Google searching nggak ketemu. Iya, belum ketemu. Ya, memang kita secara SEO belum mengoptimalkan dulu ya. Iya. saat ini. Jadi kita pertama dulu kayaknya di
iPhone juga nggak bisa. Awal-awal iya, tapi Awal-awal ketika tuh sempet tahu, ya. kita udah mengoptimalkan. Sekarang udah bisa Udah kan? bisa, Mas. Udah di iOS sudah bisa sekarang. udah bisa. Di Android, iOS sudah aman. Udah aman. Jadi ini Udah. para sobat sama sobat komik ini kita lagi Nanti ngelihat. kita cantumin Mas alamat Iya. websitenya. Iya. Oh. Kalau nunjuk mana kelihatan ya. Iya. Ini di akoma.xyz ini ada role play, ada ini judul-judulnya ini Ini semua judul-judulnya. Indo apa? Iya, komik-komik kita tuh kreatornya semuanya Indo. Kan orang lokal. Kokuma, komik kumpul hari Jumat. Jumat. Iya. Ini ada Atma, ada Helgo, ada Juli. Juli. Juli, role play segala macam. Ini berarti Indo semua ya? Ya, Betul. Total berapa judul? total kita ongoing ada 44 judul. Ongoing, tapi yang Ongoing. Tapi untuk yang ada semua one-shotnya judulnya dan total seratusan ya. Udah kita udah 100. Seratusan. Lumayan banyak. kalau Dan dia- masih terus nggak? Masih menerima Untuk saat ini submission? untuk komik? saat ini sebenarnya kita belum menerima submission. Fokus. Belum, tapi kedepannya kita akan lebih bilangnya apa ya? Kita akan lebih Sistemnya seleksi, recruitment. seleksi, ya. Seleksi. Jadi sifatnya udah kita nggak buka submission, jadi orang bebas masuk, tapi kita yang memilih. Tapi jadi nggak bisa ya. Misalnya Nggak penontonnya bisa. mau, aduh aku punya karya. Belum, untuk saat belum. ya, Tapi belum, persiapkan belum. aja komik terbaik kalian. Ya. Kalau mau daftar ke kita, mungkin dalam waktu dekat kita akan buka submisi yang sebenarnya akan kita buka. Mungkin. Ini sorry user generated nggak sih? Gue Satu juga. belum. Kita Beda. kita belum beda. uji sih saat ini. Jadi sistemnya masih rekrutmen, Mas. masih rekrutmen. Jadi ini karya yang Nanti masuk mungkin ini. kedepannya bisa kayak webtoon bikin Ya, lomba, ya, ya lomba, kan? ya. Bikin Dan lomba-lomba. lomba untuk- sebenarnya kita pernah mengadakan juga di tahun lalu itu Paras Comic Championship. Nah itu kita nyari banyak. Itu yang sekarang akhirnya Yang tampil. sekarang ya, yang sekarang Yang paling viral kan sekarang ini, Mas. Banyak di Atma. FYP. Atma, Punyanya ya. Mas. Iya, nih, kemarin, Banyak di FYP. pada ngomongin ini ya Oh. di FYP TikTok ya, kalau nggak salah ada yang motong atau apa gitu. Iya. Terus betul. Oh, Mungkin perlu dipikirin, Mas. Cari influencer TikTok untuk jadiin FYP komik-komik yang ada di Ya, itu udah sudah Apa, kita Pak? lakukan. Mas. Udah dilakukan ya. ini kalau ini ada, ini keren banget sumpah gambarnya. Yang mana nih? Soldier of God God ini. ini buatannya Mas Toto. Mas Endranto, Toto. Endranto. Oh. Ya. Kalau di webtoon, di line webtoon maksudnya itu kan katanya banyak romance. Iklim yang sama ada nggak sih di Akoma ini? Kemungkinan pasti akan sama. Karena Tapi kalau dia kayak laki banget nih. ya, Iya, karena tapi memang- dulu cowok. Jadi Ya, jadi mungkin kita kan karena kita startnya dari NFT kan. Heeh. Iya, mungkin user base-nya itu yang agak sedikit berbeda. Di Web3 ekosistem itu mostly cowok kan. Iya. Kayak 80% user Web3 itu rata-rata laki-laki dan action dan saat kita riset user base saat itu ya tentunya genre yang mereka pilih itu action terus juga fantasi yang kayak gitu. Tapi pas kita udah mulai pivot ini balik lagi ke Web2 kedepannya beberapa judul yang akan tampil dalam beberapa bulan ke depan itu romance. romance, iya. Nah, ini juga pertanyaan nih, Mas. Apa tuh? Misalnya teman-teman yang udah masuk di Akoma ini, apakah mereka masih punya hak untuk cetaknya? Wah, kalau itu Jahat banget. mesti dibicarakan, Mas. kalau itu mesti kita bicarakan. Loh, wajar loh. Tapi judulnya milik siapa? Hak judulnya, IP-nya? Kalau IP masih punya autor, Ya. kita hanya penayangan digital yang kita ambil, hak penayangan digital. Jadi tidak boleh menayangkan di tempat lain secara digital. Tapi- kayak Patreon, kayak Oh. tempat-tempat lainnya. Tapi kalau dicetak, Dicetak, nah itu bisa kita obrolkan. Tapi sebenarnya kalau secara hak itu bisa-bisa aja di luar dari kita. Gitu. Tapi sebisa mungkin kita bicarakan karena mengandung isi konten yang ada di kita juga kan. Di sini soalnya kan kontennya nggak tahu di sini editing ada kan? Ada editing. Dan- Udah di editing udah mateng, lu main cetak aja. Iya. loh, kan kalau ada perjanjian bisa share profit juga kan? Bisa. Iya, Nah, itu iya, yang biasanya itu kan kita yang bicarakan. pembicaraan Yang itunya. bisa Iya. kita bicarakan di bagian itu tadi kayak misal butuh bantuan untuk produksi atau butuh bantuan untuk distribusi, kita tentunya bersedia buat bantu. Mungkin yang jadi kendala di kita tuh kalau nggak dibicarakan tapi dicetak langsung Iya. dijual
kita bukan melarang, tapi kayak kita mau bantu loh. Kita juga mau bantu. Lagi juga nggak sopan kok udah di. Enggak, ini kan semuanya masalah perjanjian loh Mas. Iya, betul. Perjanjian. Ya kan memang Ini saya ngeklik nih, ternyata bisa langsung baca ya? Loh, ya emang bisa toh. Oh, saya baru tahu, saya kira harus bayar. Enggak, dikunci di episode berapa rata-rata? 7. 7 ya. Oh. Jadi 5 atau 7. 5 itu masih bisa dibaca. Membuat. Setelah itu Setelah itu ya kekunci. Kekunci. Dibuka dengan mantra. oh, Bukan dengan mantra. nah sekarang kan sudah tidak menggunakan NFT. Ya. Iya. Apa yang digunakan pembayarannya? Kita pakai koin buatan kita sendiri. Nah, koinnya itu bisa untuk belinya bagaimana? Pakai Ya, belinya mudah. Bisa dengan GoPay. wallet yang tersedia wallet. seperti GoPay, Ya. seperti Dana, OVO. bahkan jadi di teman-teman Indomaret yang juga. mau baca udah enak nih sekarang Iya, ya, betul. lebih gampang. Lebih akrab dengan iya. ada GoPay dan segala Iya. macam. Ini Noel lagi ya, karena ini tampilan, ini saya lagi lihat nih tampilannya kan satu hitam, hitam, terus dari Ini aku. apa ini? Ini apa tadi saya? Hard slash. Hard slash. Ini tapi beneran loh. Pilihan title komiknya ku cowok-cowok semua. Ya. Kagak ke dalam kayak ya kuku bima extra jos gitu maksudnya. Mantap ya. Ini hitam laki, jadi Sedangkan kita lihat tadi editornya banyak cewek loh. iya. Editornya banyak cewek. Nanya nih, Iya. kan Paras itu cuan nggak sih? Paras yang marketplace NFT. Marketplace. Sekarang lagi di bear market, jadi ya bisa ditebak lah. Kayak Iya. bear market saat ini kan, mungkin Mas juga ngikutin kayak ada kasus beruntun ya dari kuartal 3 2022 sampai sekarang pun juga yang terbaru kan kejadian hacking di smart contract-nya Curve. Jadi NFT itu sekarang lagi bener-bener diem. Jadi kayak mungkin di beberapa blockchain kayak Solana itu tetap ada transaksi yang jumlahnya gede, tapi untuk skala mereka pun mereka juga sama-sama turun sih. Jadi kayak jumlah turunnya secara global, tapi tinggal kayak persentasenya secara global Nggak usah sama. ngomong NFT. Tapi- Kriptonya aja udah minatnya turun orang Iya, sama iya. kripto ya. kan? Si Ruga udah ini juga turun teman-teman tuh. Artnya untuk posting di Iya, jangankan NFT, kriptonya sendiri aja udah Iya. orang udah turun. NFT malah cenderung untuk orang awam tuh sekarang dipahaminya sebagai spam. Itu yang perlu diedukasi kan. Iya. Oh ya, ini yang menarik gini. Kedepannya tadi bilangnya bakal majuin ke romance. Bakalan berubah konsep lagi nggak sih ini dari warna tampilan segala macam dari judul-judul yang tayang di depan. Ini kan kalau saya lihat kan laki semua. Kalau baru berubah ke romance, apakah semua bakal banyak judul yang Udah ada beberapa mungkin romance. Udah ada beberapa dan kita sudah siap tayang mungkin di bulan Yang depan udah akan tayang ada? Yang belum udah ada tapi lebih ke trailer sebenarnya jatuhnya. Itu judulnya role play yang tadi. Itu sebenarnya dikhususkan untuk cewek juga. ini ada 99 Ways to Love Her. Iya, salah satu juga itu 99 Ways to Love Her itu juga buat cewek. Dia dan itu baru banget tayang di kita. Memang kalau misalnya katakan kita buat tampilan ya segala macam, itu website kebetulan baru ya. Memang kita baru proses itu sekitar 2 bulan lalu. Iya 2 bulan. 2 bulan lalu, jadi memang belum dioptimalkan banget ya fitur-fiturnya, tapi di kedepannya nanti kita pastinya akan memberikan fitur-fitur terbaru yang bisa menunjang untuk menampilkan komik-komik terbaru dari kita ya. Salah satu tadi untuk menampilkan genre romance, bahkan nanti kita akan buat familiar komik yang udah pernah dibaca. Salah satu juga rekomendasi yang bertujuan memperkenalkan tema gitu kayak kerajaan, fantasi dan lain sebagainya. Akoma ini engagement-nya luar biasa loh mas. Serius, mereka punya Discord channel. Ada. Untuk Ini angka bukan bikinan nih. Enggak, serius. Itu Kokumat itu tadi ya, salah satu. Kokumat. Itu salah Nah, satu. mereka punya event yang disebut Kokumat. Apa ini Kokumat? Kokumat itu adalah komik kumpul di hari Jumat. Nah, Bentar, ini gue buka dulu. Sambil buka ya. Biar tampilannya enak. Nih dia, Kokumat.
Iya. Kokumat. Kok kumat sih kamu? Kokumat nih dia. Klik di sini oke. Oh, Itu memang sengaja namanya jadi kok kumat. Iya, kok kumat. Memancing Setiap orang. hari Jumat ya. Iya, untuk memancing orang. nah ini apa nih? Kokumat nih. Apa itu kok kumat? Kokumat itu adalah event komunitas kita ya, jadi Mhm. untuk mengumpulkan para fans-fans, di mana kita atau pembaca-pembaca baru yang ingin mencoba tahu baca untuk beberapa judul yang kita ingin presentasikan. Jadi kita mengundang artis beserta kita menampilkan video. Ini artis apa ini maksudnya? artis autor maksudnya. Autor. Oh, artis autor. Artis selebriti. Artis autor, Iya. siapa Udah artis banget. artis autor yang kita misalkan Mas Agustian Nur, kita panggil terus kita bikinkan videonya, video berupa video ya, untuk dia itu susunan panel dari komiknya dari beberapa chapter, terus kita dubbing. Oh. Ada tim dubbing. Jadi dibaca gitu. Ya. Jadi kayak kita bareng-bareng baca di Discord. Tapi dari sisi kita buatkan voice overnya lah. Pas sama dia, dubbing. Jadi bisa sama-sama baca bareng. Jadi juga ada. marketing jalan nih Mas. Iya, luar biasa. Oh, marketing jalan nih. Tapi ini kalau begini nih kadang ini nggak pernah nggak ikut langsung di Kokumat nih siapa masih? Kita selalu ikut langsung. Ikut langsung. Aku MC-nya di situ. Wow. Aku MC-nya. Biasanya ada yang aneh-aneh nggak sih mintanya? Wah, gue minta komik Yuri misalnya. Yuri ini kurang apa? aneh. Kurang aneh. Misalnya ada, Mas kok nggak ada hentai? Di Akoma ada nggak yang gitu? Sejauh ini sih belum. Apa dia masuk? Aku kalau setiap kita buka Q&A ya bareng artisnya, biasa suka ada aja yang nanya aneh-aneh. Mas ada adegan begitu-gitu nggak? Ada aja yang nanya di dalam acara. Soalnya pengalaman ya, Iya. waktu di SF gimana cara salah satu kita ngalahin yang besar waktu itu pakai Mas- pakai komik seksi. Iya. Nggak cewek-cewek pokoknya fan service-nya banyak. Iya, istilahnya lebih fan service. Fan service-nya banyak. Salah satunya itu. Sama ada kalau waktu itu kita pakai apa sih model? Apa sih namanya? Idol ya? Idol. Idol. Kita pakai idol. Gitu. Dulu sih, tapi kalau ini mah Mungkin kalau baca komik Hellbound kita ada beberapa fans service. Mas Dio senang sekali membuat. Si. oke, Rara. Juli ya, inget ya. Lilis nggak memperingatkan ya. Kok? Lilis istrinya si Jul. Oh gitu di sini. Mas Juli di sini. Iya, Mas Juli di Hellcool. Oh, judul komiknya. Oh, gambarnya udah pakat ya. Mas Juli. Saya sudah tidak follow Instagram. Ya balik kampung dia sekarang. Oh gitu. Iya, udah. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi Iya, dan itu iya. kita adakan setiap malam Jumat malam Engage jam 7 malam. malam gitu, sampai selesai. Dan kita adakan 2 minggu sekali. Gitu. Untuk saat ini 2 minggu sekali. Dan mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin komiknya dibuatkan juga, bisa aja kontak-kontak kita juga. Karena ini untuk komunitas yang seperti itu. Bukan Iya. hanya untuk di dalam tim Akoma, bukan hanya untuk tim komik-komik Akoma aja, tapi bisa juga nantinya untuk yang luas juga. Jadi kita menyediakan wadah dan dengan orang-orang yang sudah ramai berkumpul di setiap hari Jumatnya untuk IP apapun atau judul apapun bisa masuk. Ke depannya. Ke Tapi depannya. sementara ini Sementara dikhususkan untuk judul-judul Iya, Akoma judul ya. Akoma. Karena skalanya kan sebenarnya Iya, kita iya, tuh benar. masih produksi sendiri kan. Iya. Kayak yang MC-nya juga dari tim-tim kita dan voice over-nya juga dari tim-tim kita. Jadi untuk sekarang kayak bisa dibilang amatir lah, kayak amatir tapi tujuannya kan ya bisa dibilang fan service juga ya, kayak toh acaranya kita nggak berbayar, nggak menarik dana juga, nggak mintain autornya untuk kalau lo mau ini ada fee-nya nggak, karena memang tujuannya adalah gimana caranya pembaca-pembaca ini ada tempat ngumpul gitu, kayak kalau lo fans Atma, kalian fans Atma mau nongkrong sama pembaca Atma yang lain, ya udah hari Jumat ini ada acaranya, datang aja gitu. Kalau itu Bumi lagi Discordnya sepi anjir. Gue pernah gue gabung. Mas, Ya. kalau boleh tahu nih, jadi untuk menjadi apa ya, kontributor ya? istilahnya? Kontributor. Iya, kontributor di Akoma ini sistemnya beli putus atau dibayar per episode? Kita saat ini bayar per episode. Oh, dibayar Ada per juga bisa beli putus, episode. tapi yang udah punya episode yang banyak ibaratnya. Kita beli license jatuhnya. Kok nggak ada gag ya? Belum ada atau nggak ada? Belum ada. Belum ada. Iya, romance dengan genre-genre. Bukannya si
Aditama Yoga masukin tuh. Ya dia lebih ke action juga. Oh dia lebih ke action, tapi gambarnya kayak gitu ya. Prelium. Aditama bukannya binatang ya? Enggak, dia kayak kartun gitu. Kartun. Tapi tetap orang game. Di dalam game ceritanya. Di dalam tetap game. action, iya. Tetap action ya. Nanti Saya sih sebenarnya seneng loh Akoma ini nggak usah berubah mas. Tetap aja banyakin di komik. Jujur ya, jujur Iya, ya. karena udah punya pasarnya sendiri gitu loh. Ya, laki banget maksudnya kan sonen banget gitu, Iya. tinggal main ini jadi saran, so tau banget gua siapa. Maksudnya ini udah sonen banget gitu, udah sonen banget, laki banget. Tapi ya itu gag sih, gag belum ya. Ya, Cek belum. belum. Tujuannya Horor udah ya. horor udah ada. Horor mah Indonesia harus. Horor. harus. Mau nanya nih tapi nggak tahu nih enak apa nggak nanyanya. Andalan, judul andalan. Jalan waktu itu masih. Ada 3 ya. Kita ada 3, kita ada Atma, Heeh. ada Helgul sama Ozymandias. Ozymandias tuh si Brian KMI. Oh Brian, halo Mas Brian. Tapi yang gambar siapa? Aku lupa namanya. Kylo bukan? Dari tim. Iya betul. Kylo ya? Eh. Mas Kylo. Oh Kylo kan nama ente dulu. Iya. Kylo. Oh, Kylo. Iya benar. Kylo. Iya apa? Teman-teman kita juga. Iya. Berarti kita bisa di suatu saat masuk di. Ayo, kita terbuka sebenarnya kayak kalau ada ide dan itu Kita bisa nih masuk di. Siapa nih udah tua sok lagi undang. Oke. Judul andalan udah ada, udah 3. laku banget. Nah, dari 2 bulan ini kan udah beda banget ya. Grafik pembacanya naik drastis ya. Ya. Dari perubahan nama Paras Komik menjadi Akoma Komik. Karena sistem pembayarannya lebih mudah. Terus judul mungkin juga jadi lebih banyak, engagement dari acara Kokumat tadi. Oh, Kokumat ini sudah dimulai dari zaman Paras Komik atau baru setelah ada Akoma Komik? Sudah dari di awal tahun ini sih sebenarnya. awal tahun ya masih Paras Komik Masih waktu Paras itu. Komik. Iya. Wah, masih Paras Komik. Tapi udah dibangun, dibuild Udah, dari situ udah, ya. udah. Nah, kedepannya Mas, ada apa lagi nih buat engagement? Wah, kita ada banyak ya. Iya. Dibocorin dikit-dikit nih. Sebenarnya kayak untuk engagement ya kayak sebenarnya ini juga menjawab pertanyaan, ada banyak komen-komen di Instagram kayak ini kan bulan Agustus kayak Iya. ini kan kayak kalau di Indonesia kayak Agustus kayak Agustusan. iya festive lah ya. Iya. Sebenarnya kita ada beberapa rencana yang akan kita kan ada sistem namanya quest ya kayak untuk dapetin mantra itu kalau ngerjain beberapa task dapat mana bisa dikonvert ke Kayak game mantra. RPG nih. Iya. Ya, namanya kan sebenarnya mantra untuk bisa baca komik kan. Iya. Itu sebenarnya kan diambil dari game banget kan. Iya, Kayak iya. untuk bisa nge-cache mantra Cache. butuh mana kan. Iya. Iya. Jadi kayak sebenarnya sistemnya kayak gitu. Di bulan Agustus ini kita memang ada rencana untuk memberikan bonus lebih lah untuk user-user yang sekarang mungkin di bulan Agustus akan bisa unlock lebih banyak chapter dengan task khusus lah, dengan beberapa task khusus. Gue juga baru tahu masalah task nih gara-gara Tokped. Iya, dia ada tas-tas khusus. Iya, gue juga baru tahu beberapa hari ini. Iya. Anda telah menyelesaikan 1 tes gitu kan. Oh, keren sih. Keren ya. Untuk mengalahkan raksasa. Kayaknya yang hijau-hijau tuh emang gede-gede ya. Yang hijau juga ada sih kayak tes-tes begitu ya. Ada. Ada, ya nggak apa-apa. Mungkin bikin VTuber kali. Udah kepikiran. Ya, udah. itu bagian dari influencer marketing lah ya. Kayak VTuber kan sebenarnya masanya kemungkinan besar juga baca komik kan sebenarnya. Iya. Kedepannya nggak menutup kemungkinan kita buat partner dengan VTuber sekalian untuk kayak sebagai pemasaran Akoma lah. secara Akomanya, masif. sorry, Nyela. Akomanya sendiri punya IP. Kita ada. Kita ada, Maskot kali. produk original, kita juga ada maskot. Kita juga ada. Oh, enggak kan VTubernya bisa. Iya, jadiin maskot maksudnya. Ada. Oke, nih ini menarik sih karena kita dari para sobat Kita tuh masuk ke sini aja udah terpesona ya. terpesona. Jadi nanti ada footage-nya. Ini perusahaan komik. Jadi kita tuh kalau Kelihatannya baru tapi serius gitu loh. kelihatannya baru dan ini berhasil menjerat mata saya yang pasti sih. Mata gue tuh langsung melihat
tampilannya indah banget bos, serius. Ya karena mungkin selera kali ya, selera gue mantep banget gitu. Soalnya kalau ngelihat, ya jujur aja ya, gue kan kalau ngelihat jendela icon-iconnya di line webtoon begitu semua gitu kan. Enggak, karena perbedaannya kan line webtoon yaitu tadi user generated. User generated, jadi bisa siapapun bisa memasukkan karya. Sedangkan di sini kan ada filternya sudah. Dikurasi. Udah ada dekorasi, ada filter. Iya sih, itu yang bedain ya. Iya, Jadi itu yang akhirnya bedain. mata gue nih mantep banget. Cuma jadi yang permasalahan nih Mas. Ya. Biasanya kan komikus begini kita ini sama-sama tahu lah ya. Kalau Kadang memang- deadline ada yang molor nggak? Lawar ada. Boleh jujur Pak, ada. Bahkan sampai yang di ghosting pun juga ada. Oh ini kan Oknum ya. Oknum, itu oknum. oknum ya. Ini artworknya keren sih ini. Artwork ini jujur gue jarang baca webtoon sih ya. Ini yang lagi dilihat judulnya gak tau gue bacanya gimana nih. Nemonaut. Ini artworknya warnanya artwork. Ini siapa nih artworknya? Itu buatan di masa dewa. Wah, Dimas. Di masa dewa. Tapi Anda Dimas Sadera sesuai dengan namanya Dewa sekali Anda. Dewa iya. Dewa. Dulu di Komiko juga. Oh komiko. Ini pensiunan. Pensiunan Komiko. Oke nih, kayaknya udah sampai sesi terakhir atau ada yang mau ditanya lagi? Ada nggak? Coba tanya. XYZ udah, maksudnya di website, Iya, udah, website udah. terus udah nanya. Pokoknya teman-teman jangan ragu untuk buka Akoma, baca gambarnya udah kualitasnya Oh, ini oke lah. Oke udah. lah, soalnya Kalau cerita durasi. sih kayak belum baca banyak sih. Belum ya. baca- gue belum jujur baca. belum baca Kalau sama dari Mas Afik dulu deh. Favoritnya komik di Akoma apa? Judul favoritnya Mas Afik di Akoma. Kalau saya itu Atma ya, tapi kayak kalau ngomong Atma kayak seolah-olah saya menjagokan Atma banget, tapi ya, yang nomor satu Atma. Tapi yang saya lagi yang waktu itu sempat saya baca banget karena saya lumayan suka horor dan thriller itu When You Hear It Howls. Oh. Itu judulnya Wendigo dulu. Iya. Oh, Heran. Mas Herat, kalau Mas Herat judul favorit di Judul Akoma? favorit itu banyak sih kalau di karena Dua. aja. Sebenarnya aku mau ngetis satu sih yang nantinya bakal tayang di kita itu. Iya, belum ya ini ya? Belum. Iya. Belum. Coming soon. Coming Kami soon. romance terbaru nanti dari Wah, kita. ini Itu teman-teman judulnya cewek nih. Kanis Darling. Carlis Iya, dari itu- karya. Karya dari Mbak Haryati namanya. Oh, nggak pernah denger tuh. Dengar nih, Ya, ini hampir dari- beredar semua nih. Anda. Ya, pokoknya gambarnya bagus banget dan ceritanya oke abis. Iya. Itu mengerti saya satu dan satu lagi pastinya Atma sih kalau sekarang. Atma ya. Iya. Nah, Atma sendiri ini kan dulu di Ciayo ya kalau nggak salah. Iya, betul. Hati Baja ya. Hati judul. baja ya. Nah, terus ada permasalahan ini nggak Mas? Aku License kabur semua deh. atau apa? Oh, nggak ada sih sejauh ini. Nggak ada ya. Jadi mereka udah bebas ya berarti ya. Sudah bebas. Ya. Udah Ya, kabur kita semua. langsung kontraknya langsung ke Mas Agus Diatur. Udah kabur semua Kenapa? dari Cianjur. Oh, lu ini mungkin teman-temannya juga kali. Aku dulu di Jaya. Diculik. Oh, berarti kenal dong sama Mr. Engagement. Oh iya jelas, itu bos saya. Oh, bos saya. mantan bos saya. Tapi itu fenomenal ya. Iya, itu fenomenal. Maksudnya Iya. saya tidak saya tidak mengetahui banyak dari dunia perwebtoonan ya. Tapi pada saat itu sangat fenomenal. Kenapa? Karena berhasil membawa, bagi saya ya, sebagai saya pribadi ya, Banyak menyatukan sih dia. banyak menyatukan, berhasil membawa industri yang menurut saya gaib dan gak jelas ini komik ya, membawa ke ranah populer dan seolah-olah bahwa ke ranah populer dia bikin kegiatan acara yang menurut saya acara engagement bisnis gitu. Dan ini menarik sekali karena apa? Buat para sobat sama sohib komik yang lagi nonton, saya yakin dan percaya bahwa komik itu produk industri gitu. Jadi dia bukan bagi saya ya, bukan produk seni. Karena balik lagi, kenapa sih? Karena komik kan ujung-ujungnya bakal dijual. Dia nggak akan bisa dinikmati kayak kita lukisan di galeri. Kita nikmatinya beli. Either itu fisik, either itu digital atau either itu fisik gitu kan. Ada effort yang kita keluarin buat menikmatin.
Dan menurut gue yang unik dari sebuah tempat penerbitan komik adalah berhasil membawa yang dibilang tadi kan kreator bikin itu seni bagi mereka. Makanya nggak akan jauh dan lepas sifat-sifat kebersenian itu, agak males, agak moody, agak segala macam. Dan dia berbentrokan sama industri ini gitu. Yang tayangnya ada jadwal, ada schedule, ada jadwal. Gua rasa dia ngasih tahu nih si Mister ini ngasih tahu bahwa hey guys, hey para komikus, lu bagian dari industri loh. Walaupun gua nggak pernah ikut kegiatannya ya, tapi kan ngelihat Ada satu sih yang menarik sebenarnya Mas. Ada yang digaungkan oleh Bapak E1 itu bahwa jadi komikus tuh bisa hidup, kalian bisa menafkahi masa itu ya. Iya. Nah itu udah terrealisasi nggak sekarang kalau di Akoma? Iya, kita pakai sistem yang sama kurang lebih. Gitu. Jadi ya kurang lebih kita juga bisa bilang bahwa dengan berkomik ya Kalian bisa hidup dapur ngebul. dengan dibayar per episode itu ya. Per episode dan juga Terus kalau koin tadi, Iya, kayak mana tadi? ya mau menambahkan bahwa kita juga ada revenue share juga. Oh. Ada pembagiannya dari penjualan mana Penjualan, itu? iya. Tapi Pembelian pasti lewat ya? mantra. Iya, pembelian lewat. Pembelian lewat mantra. Pembelian lewat mantra. Iya. Tapi ya terus terang ini kan ada namanya kompetisi di dalam Akoma sendiri, judul dan judul, ada judul yang istilahnya profit, ada yang enggak. Nah itu nanti akan diputuskan ya Mas ya? Apanya yang diputuskan ini? Diputuskan yang enggak profit ya itu gimana tuh? Itu gimana? Atau tetap ada subsidi silang? Dilihat dulu potensinya mungkin. Wah ini masih bisa di-push gitu atau bagaimana? Sebenarnya kalau sebagai pemegang platformnya sih kita idealnya kayak di dunia utopis sih kita pengennya semuanya bisa bukan setara ya, kayak kita pengen semuanya punya opportunity yang sama. Mungkin ya kayak tadi kita baru 2 bulan ini untuk running Akoma secara mobile app. Mungkin yang pertama kali kita push itu Atma. Tapi kedepannya title Soldiers of God, Hellghoul, terus title baru yang akan datang itu juga akan kita bantu untuk push marketingnya juga supaya bisa dibaca oleh user-user yang sekarang atau user-user yang akan nanti datang gitu. Ya itu mungkin kesulitan dari marketing saat ini ya, kayak komik itu kayak kalau kita mau bilang kasus pembajakannya banyak kayak Banyak Mas. Mangatun tuh kayak malah bajakan kan? Ya, bajakan tuh bukan. Bajakan dalam arti yang scanlation ya. Iya, scanlation ya, scan. scanlation yang kayak nggak perlu bayar sama sekali akses itu banyak. Dan juga untuk orang-orang bisa tahu komik-komik baru, kalau komiknya nggak terkenal, nggak dibuat oleh author yang terkenal atau nggak judulnya emang dibuat dari nol, itu kita cuman bisa terikat dengan viral marketing ya. Kayak saat ini kan platform yang paling hot untuk viral marketing kan TikTok sebenarnya. Iya, TikTok. Memang kayak kita pun sebagai platform kayak udah menemukan formulanya untuk bisa bantu marketing push ini untuk title-title baru supaya dibaca lebih banyak orang. In a way, dalam satu sisi kayak kalau kita mau ngelihat kayak scanlation apakah itu buruk atau enggak, ya buruk karena itu pasti ada revenue yang terbuka. Tapi ada satu pintu lain yang terbuka adalah orang akan lebih banyak tahu dulu soal komiknya. Kayak ada mungkin mas-mas juga ini yang mungkin bisa dikoreksi ya. Kayak ada perubahan sikap terhadap buku komik fisik. Kayak dulu orang beli komik fisik itu buat baca ceritanya kan. Sekarang mereka semua udah baca di internet, tapi mereka beli buku fisik untuk koleksi. Betul. Iya, kualitas kertasnya dan kualitas kertas dan juga covernya jauh lebih bagus kan. Nah, kita ngelihat juga kayak scanlation dan lain-lain itu sebenarnya untuk mengenalkan doang, kayak brand awareness bahwa komik ini ada. Eventually kalau mereka memang tertarik, yang rilis duluan kan tetap kita sebenarnya. Jadi orang akan untuk baca selanjutnya itu akan tetap balik ke Akoma. Kayak ini yang terjadi juga kayak di TikTok, kayak orang nge-post misalnya kayak beberapa page kayak satu chapter gitu. Orang-orang akan lihat satu chapter itu, lihat satu panel yang menurut mereka menarik, mereka akan tetap datang ke Akoma.
mungkin beberapa dari mereka ada yang nungguin follow akun TikTok itu terus nungguin kayak kapan dia upload chapter kedua dan lain-lain. Tapi setelah mereka tahu source bacanya di mana di Akoma, mereka kan tetap ke Akoma. Iya, betul. Ya, jadi kayak buruk dalam satu sisi, tapi ada opportunity juga bagi kita yang megang platform. Dan ini sebenarnya bisa tools yang bisa kita pakai buat bantu komikus yang mungkin bisa dibilang belum punya nama yang gede banget. Tapi sama kayak kita mulai dari satu panel ke panel lain, kita juga bisa bantu mereka buat dari pembaca pertama sampai pembaca hopefully kayak 100.000 ke depan gitu. Tapi kalau secara garis besar, ini Mas Ar, gue ngelihatnya dari Akoma artnya rata, ya. Iya. Rata. Maksudnya gini, kalau gue yang gambar Ozymandias, gue nggak akan marah sama Mas Ar. Maksudnya, lu gambar lu gitu doang gaji sama gitu. Jadi ini mungkin buat para sobat sama sobat komik yang kebetulan mau berkunjung ke Akoma. Oh ya, ini versi PC-nya atau versi kalau pengen lihat dari website-nya ada di akoma.xyz. Ini di sini kalau ngelihat artnya sih rata, enggak judul-judulnya yang ada nggak rata. timpang ya. Nggak ada yang total gimana. Mungkin Iya, karena udah filter kan, Mas. filter dan tadi ngejelasin nggak ada subsidi silang maksudnya. Kalau gambar gitu doang. Gue capek deh gitu kan nggak ada. Bukan, subsidi silangnya tuh maksudnya antar judul, Mas. Antar judul. Kan? Antar judul, kan pasti ada judul, misalnya ini Atma atau apa, pasti ada yang lebih laku, ada yang judul ini cuan, judul ini nggak cuan. Kirain ini rata sebenarnya. Ada subsidi dari dia nih. Untuk judul-judulnya sendiri sekarang yang terpanjang, episode yang terpanjang judul apa, Mas? Kita Masih Atma juga. Awal sih salah dia ya. Atma berapa sekarang? Udah sampai episode udah berapa? 40-an. Dan gitu masih running nanti sampai 60. Oh, rata-rata di perjanjian awal tuh berapa episode, Mas? Kita 20 sih di. Oh, 20 episode ya. Awal-awal atau kalau misalnya dia Season 1 gitu ya. ya kita bisa bilang itu season 1. Tapi kalau kita sih nggak di season ya. Jadi kita langsung lanjut sebenarnya. Walaupun memang kalau di webtoon ya kan season tuh karena hiatus dulu atau lagi prepare mau season selanjutnya. Kalau kita langsung aja walaupun nanti pas ada jeda. Nanti akan ada informasi di mana di tabel homepage komiknya nanti ada tulisan hiatus, ada statusnya gitu. Atau ongoing. Gitu. Ada kapak palu Mas di sini. Maksudnya Kapak. Di kapak di kapak ya. ada sejauh ini kita belum ada dan kita belum ada yang berkasus juga gitu. Yang ghosting tadi jadi ghosting. Itu malah sebelum pembuatan. Sebelum rilis. Jadi Anda tidak tahu diri ya. Jadi sejauh ini belum ada. Ini antara bagus loh Pak. Atau bukan? Gue kayaknya nggak cocok dah bener dah. Gue ingin berkesenian. Ada apa istilahnya kalau Untuk nunjukin keseriusannya aja nih. Ada berapa editor di Akoma? Editor sekarang kita ada 4. Ada 4. Jadi masing-masing. Kita bagi 2 itu untuk story editor, 2 itu untuk art editor. story editor sama kalau story-nya sendiri dari siapa? Dari autor? Dari autornya. Dari autornya. Jadi tim editor itu yang mengkoreksi, mengasih masukan, evaluasi. Mingguan bukan, Mas? Ya kita mingguan. Mingguan ya. Satu edisi, satu chapter berapa panel? Satu chapter itu sekitar 40 sampai 45. Nah, Atau bahkan 60. 60 kadang kan. Tapi biasanya udah nabung duluan kan. Udah nabung ya. Udah Jadi sebelum nabung penayangan duluan. kita Udah nabung nabung sekitar dulu. 10 atau 12 episode. 12 episode gitu dulu. Kalau aku dulu begitu. Susah juga ya. Iya. Anda kalau mau cari duit ya begini cara. Dan ketika masa 10 itu kan juga jadi barometer untuk tim Akoma ini ngelihat. Pas di 10. Iya, pas 10 ini bisa nggak orang ini sama deadline-nya dilihat kan. Jadi kagak nih. Iya, ini mah 2 minggu udah hilang gitu. 1 episode, 2 episode, ketiga udah mulai tepar-tepar. Sakit nih. Berat sih memang, Mas. Anda kan belum merasakan deadline mingguan. Gue nggak pernah deadline mingguan. Anda kan belum pernah merasakan. Tapi kalau gue nggak pernah. Ini komikus total berapa sih? 40 judul tadi ya. 40 judul, anggaplah 40 judul satu author ya kan, Iya. karena beberapa ada Yang 2 ada tim. Itu pernah datang ke kantor semua? Beberapa ada. Cuma berkunjung doang atau mungkin lagi ada beberapa yang nggak ada di sekolah juga bisa tugas.
Sekolah? Ada. Maksudnya kuliah ya? Oh, Bukan SMP atau SMA. Iya, kita tidak mempekerjakan anak Anak jahit, bukan betul kuliah. Rata-rata Jakarta atau? Enggak, banyak kan. Enggak banyak. Macam-macam. Macam-macam. Dunia sudah sangat berubah. Platform sudah online, bisa apa ya, bisa apply online, ngerjain online segala macam ya. Tapi deadline sih ya. Maksudnya ada deadline. Kalau dulu kan kita nguber-nguber orang ini ada di mana, alamatnya di mana. Sekarang ya udah di. Nah, tapi kelebihannya Akoma adalah deadline-nya itu bisa kita Bisa lah kita kali-kalikan. omongin. Bisa kita omongin. Jadi nggak se-strict yang Momennya gimana? Pembaca punya momen loh. pasti momen. Maksudnya kan dia lagi Ya, Toto hiatus. Dari nabung itu, Mas. dari versi nabung. Versi nabungnya itu kan itu backup toh. Iya. Jadi kan kayak kita juga sadar lah kayak pekerja seni itu mau seprofesional apapun akan ada momennya di mana dia burn out kan. Bangsat emang kerja Kayak seni itu. nggak mau gambar lagi. Ada Ya, betul. momen di mana dia writer's block gitu. Kayak nggak bisa nulis Iya. lagi. Tujuan nabung itu adalah ketika dia rilis, dia masih punya jatah untuk break lah. Untuk break ya. mungkin 2 minggu di mana dia bisa istirahat bentar, abis itu ngelanjutin. Jadi kayak anggap aja kayak ada 10 chapter. Biasanya kita nabung 10 chapter ya. 10 chapter, 15 chapter berarti ada 15 minggu yang dia sebenarnya bisa diisi kan. Harusnya nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin ini. Kalau nggak enak-enakan Dan kita juga ada ekstra sebenarnya, episode ekstra di mana episode yang memang isinya tuh ya nggak ada hubungan sama cerita gitu. Jadi memang itu untuk nge-spare lagi Nge-spare, ya. pekerjaan mereka. Udah tahu mas. Pekerjaan. Jadi gue pernah baca nih, gue nggak lupa di webtoon, di webtoon gue baca. Ada episode dia flashback, nyeritain flashback. Itu berarti kayak gitu tuh trik ya berarti ya. Maksudnya oh iya gue ini jangan gitu semua. Kayak kalau di anime kan filler kan. Jangan gitu semua. Sebelum season selanjutnya rilis dikasih filler dulu untuk supaya ada konten yang bisa dibaca. Berarti nih positif nih vibe-nya ya. Iya, Akoma ya, ya. positif. Ini tuh memperhatikan juga kesehatan mental para kontributornya. Betul. Iya, Itu kan? tujuan kami juga gitu. Iya. Jangan sampai tuh kayak Solo Leveling, komiknya tamat, kreatornya mati. Katanya semua sekarang nggak apa-apa. Enggak ya. Nggak boleh ya. Terlalu gampang depresi ya. Iya, nggak mohon maaf buat para. Soalnya kesini katanya, ayo mas kita harus review. Tapi itu ruangannya asik banget mas. Ada tempat untuk smoking area. Iya, ada kreatif banget sih, Iya, tempatnya tempatnya. kreatif banget. Jadi mudah-mudahan si Akoma Sukses terus ya ke depannya. terus. Sukses Amin, terus amin. ke depannya. Amin. Judulnya bertambah. sama. Genre-nya juga tadi mau ditambah ya mas. Ya, genre-nya juga akan ditambah. Tapi roots-nya udah bagus banget sih. Gue Iya. nggak komplain sih sama Dan roots-nya. Mas ini kan sebelum Herat ini kan udah sempat di platform yang ada sebelumnya dan udah dapat banyak pelajaran. Kenapa sih mas kok bisa berguguran itu kenapa mas? Oh iya, waduh. Kalau ditanya berguguran harus balik lagi ya ke Iya. internal yang sebelumnya ya. Tapi kalau saya perhatikan memang jarang ya kalau dari eksternal atau dari pasar ya, karena mereka punya ciri khas mereka sendiri, punya power mereka sendiri, dan mereka udah nge-gain juga dengan cara mereka sendiri. Jadi itu sebenarnya lebih ke internal di dalam ini aja perusahaan ini. Manajemen cuan, mereka ya? sendiri. Bukan nggak cuan, kita Bukan nggak cuan. ada pemasukan dan itu bisa terlihat dengan track datanya gitu. Ya, bukan karena cuan sih sebenarnya. Lebih ke arah internal yang memang Berarti sebenarnya Bukan juga karena salah milih pangsa pasar. Enggak ya, segmentasi enggak juga ya. sejauh ini berhasil dan soalnya terlalu banyak pak yang maksudnya terlalu banyak platform komik school yang berguguran, saya pikir karena nggak cuan. enggak. Oh gitu. Cuan ya. Cuan. Walaupun waktu itu kita bukan koin ya, kayak di kita kan sekarang koin. Kalau itu subscribe bentuknya. Jadi bisa sekali pencet buka seluruh akses komik gitu, dan itu masih cuan untuk sebulan. Mungkin ini juga sih sebenarnya kalau ngitung secara bisnis, ini nggak tahu ya mau dimasukin atau enggak ya. Tapi ini ngelihatnya secara sisi bisnis,
ada dua kemungkinan kayak bisnis tuh kayak bisa gagal kan. Kayak ketika dia sukses Iya. di awal dia terlalu scalingnya terlalu gede sampai ketika dia mandek kayak ketika grafiknya plateau lah, kayak patah, dia nggak bisa naik lagi dikarenakan cost production tiba-tiba jadi gede banget kan. Tapi kalau yang saya lihat di komik ya, kayak di komik pembaca komik Indonesia tuh willing to pay, kayak mau membayar untuk entertainment yang mereka baca. Kayak misalnya sistem subscription atau enggak sistem koin yang kayak kita tadi, mungkin dari sisi bisnis ini untuk ngeliat apakah dia bisa cuan atau enggak, bisnisnya sebenarnya bisa masuk akal atau enggak. Kayak let's say platformnya punya 100.000 user dan kalau satu user itu berani bayar 14.000 atau 15.000, $1 per bulan untuk komik itu, dan dia punya aktif user 10.000, itu kan dia dapat 10.000 USD sebenarnya. $1 per bulan. Itu jauh lebih murah dari Spotify Family. Iya. Nah, pangsanya kan dulu ketika NFT udah keluar juga. Kenapa nggak menerbitkan dengan bahasa Inggris gitu, internasional? Nah, sebenarnya kita itu translate-nya 4 bahasa, Mas, dulu. Ya. Ada Ini bahasa pas di Paras. pas di Paras Komik. Waktu kita di Near Ecosystem itu kita 4 bahasa karena di blockchain itu memang pasarnya adalah user base-nya paling gede saat itu China, Iya. Russia, Indonesia, dan juga USA. Jadi tiap komik kayak Atma ini 4 bahasa ya? Ada. Iya. Atma ini sebenarnya udah kita terjemahin dalam 4 bahasa dan kita waktu pindah ke Web2 ini karena pasar Indonesia, jadi kita rilis yang versi bahasa Indonesia dulu. Tapi ke depannya karena akan ada niatan untuk Go internasional. ya go global. Go global. Kita pengen bisa menggabungkan lah kayak orang-orang yang di Web3 dengan pembaca-pembaca di Web2 bisa menikmati entertainment yang sama. Kita pengen komik-komik kita yang baru-baru itu akan kita translate bahasa Inggris lagi dan kita rilis versionnya di mobile itu untuk bisa dibaca dalam bahasa Inggris. Mas Afik ini dari tadi menyebutkan Web2, Web3. Para penonton mungkin bingung. Coba Mas dicerangi. Iya, sebenarnya kalau Web2 itu tuh ya kita sekarang ini kayak payment pakai OVO dan lain-lain. Jadi situasi internet yang kita pakai sekarang, aplikasi yang kita pakai sekarang itu kita namain Web2 kan. Di Web3 itu fokusnya adalah desentralisasi. Kayak secara konsep ada desentralisasi dan payment gateway-nya itu mostly cryptocurrency. Dan mungkin teman-teman kayak punya ketakutan kayak crypto scam dan lain-lain. Iya. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah ingin mengubah mindset scam itu tadi. Kayak kalau mau lihat track record kita sebagai sebuah platform dan orang-orang yang di dunia kripto, kita udah 3 tahun dan kita nggak lari sampai hari ini pun kita masih develop untuk memperbaiki skema nakalnya ya, skema nakal atau skema jahat dari kripto ini sendiri. Karena kita sebenarnya ngelihat ada banyak banget kapital yang bisa bikin dapur ngebul untuk kreator. Kayak revenue share yang mungkin kayak di beberapa platform itu dilarang. Misalnya kita mau bikin komik terus kita crowdfunding, itu beberapa platform melarang revenue share kayak untuk orang-orang yang udah support. Di Web3 itu hal yang lumayan lumrah untuk dilakukan. Iya kan crowdfunding Iya, kayak crowdfunding. karya karsa ya. Karya karsa. Karya karsa. Beberapa platform itu kan sebenarnya melarang kayak revenue share karena ada di sisi legalitas kan. Kalau di Web3 itu sebenarnya hal yang lumayan lumrah untuk dilakukan, dan yang saat ini kekurangan di Web3 itu adalah konten yang bisa dinikmati. Kayak ketika kita ngomongin Web3 itu kayak semua orang ngomongin kayak Ilustrasi. trading koin, terus juga iya. gimana cara dapat duit, Cuan. jadi 10x dan lain-lain. Tapi fungsionalitas dari dunianya sendiri tuh nggak di Apa? iya nggak di kayak kalau kalian bisa garner 10x dana itu mau di spend kemana kan? Iya. Ya kita bisa bikin quality entertainment yang anda kemungkinan akan willing to pay, dan quality entertainment ini itu sangat mungkin dibuat oleh kreator-kreator Indonesia, mau itu baru atau memang udah lama. Dan itu tuh kayak dunia yang belum dieksplor di dunia komik ini tadi.
Ini Panjang ya. gokil deh. Ini kami butuh orang-orang seperti Anda. Ini Sehat ya. karena komik kan jualan barang dagang, butuh yang dagang. Orang bisa bikin kursi, yang jual kursi nggak ada. Itu kayaknya di dunia komik kita masih bermain di event, masih bermain di PO, masih bermain di ya begitu gitu. Katanya ada yang sesuatu yang lebih besar yang roda kecil-kecil yang namanya kreator, roda kecil lagi yang Tapi namanya pertanyaannya komik. kenapa di web 2 tadi ya kita ngomong kan tetap bisa kan mau ke global juga tetap bisa. Iya. Kapan akan dilakukan? Segera. Segera. Tapi judul udah global mas. Judul udah global. Iya, Judulnya baru loh. Judulnya rata-rata global serius. Nggak ada yang ya. judulnya ini ya. Si Cinta di Bukit Menor. ya, Tuno jualan tengkai. Serius nih. Proelium, Nemonot. Jemput ini aja susah loh. Bisa lama-lama bisa. 99 Ways to Love Her, Soldier of God, Roleplay, apa satu, Duel, Realm Hunter, Anomaly. Waduh. Iya Pak, ini arahnya udah ke situ Pak. Arahnya udah ke sana. Dan beberapa mungkin udah diterjemahkan dengan Iya. bahasa ya. Iya. Jadi kalau untuk go global itu untuk komiknya bisa dinikmati oleh orang dari luar negeri, bukan berarti adalah hari spektakuler, tapi untuk komiknya bisa dinikmati oleh orang di luar Indonesia itu sebenarnya rencananya dalam 1 tahun ke depan kayak itu pelan-pelan kita translate sama Pak bahasa tadi bahasa Indonesia, Inggris, China, China, Rusia. sama Rusia. Tapi untuk Ya. 1 tahun ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Karena kita kontennya kalau berkaca dengan Panas Komik ini dulu, kontennya sekarang jauh lebih banyak. Iya. Kayak udah 2 kali lipat ya. Kelihatan. 2 kali lipat dan itu perlu kita translate. Kalau sama bahasa Cina dan bahasa Rusia, kayaknya nggak selesai. Betul, kelamaan. Kelamaan di translate. Sebenarnya komiknya mau dikonsumsi. Ini agak ini mungkin gara-gara PC ya. Mungkin kalau di platform Oh iya, agak pengen ya. agak kayaknya. Iya memang. Memang. Iya, dalam arti belum optimal banget. Iya, Tapi di sini ya, kalau di Iya, di aplikasi udah aman. aplikasi aman ya. Wah, ini Panjang banget. Episode terpanjang di Kalibrasi Komik. iya, karena mungkin gini sih, kita beruntung banget. Kenapa? Karena ada Mas Safi. Iya. Maksudnya ada yang dagang. Kita ngelihatnya gimana ya? Itu dulu mas, nggak cuma saya sebenarnya. Seluruh tim ini juga membantu visi yang sama gitu. Jadi nggak cuma saya. Betul. Tapi ini fokus dagang. Saya suka ini. Kita salah di beberapa episode Kalibrasi Komik, kita rata-rata kreator ya Mas ya. Iya. Rata-rata kreator. Autor. Autor kemarin kita main di editor sama sales. Ya, ini apa dari sisi bisnis dan tadi ngomonginnya adalah kripto, kita ngomonginnya bahwa ada disertifikasi apa pembeda pasar antara platform A si hijau sama platform ini apa bedanya, mau nyerangnya gimana, karena mau nyerang si Goliath-nya itu, terus currency yang digunakan di platform ini membedakan sama yang sebelah itu, wah ini Engagement juga tadi dibahas. mahal bos. Engagement itu mahal, kenapa? Karena ya gue ikut salah satu Discord penerbit komik lah, Krik gitu, dan gue nggak tahu sih, gue belum masuk ke sini, tapi di Akoma ada hostnya, ada segala macam, ada kayaknya ada event segala macam, kayaknya sih menjanjikan buat kedepannya kayaknya. Mudah-mudahan amin. Karena kemarin Udah waktunya kita. nanya dong, Iya. soalnya kita punya moto mas. Kita mengakhiri, tapi biasanya di akhir sesi kita selalu kita minta narasumbernya untuk meneruskan kalimat tagline kami. Oke. Kita Coba. Tagline kita adalah Tagline kita adalah jangan jadi komikus. Jangan jadi Jangan jadi komikus. Tapi ada sambungannya. sambungannya. Misalnya jangan jadi komikus kalau tidak konsisten. Gitu. Jadi jangan salah dipahami. jangan salah paham. Jangan salah paham dulu. Dari Mas Afik dulu ya. Boleh. Ya. Jangan jadi komikus
tapi berusaha juga jadi pebisnis. Pas parah. Jangan jadi komikus yang sukanya nge-ghosting. Waduh, parah. Satu dari sisi seniman. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Rehat, terima kasih Mas Boleh sampai pesan-pesan dulu nggak? Oh, boleh. Silakan. Mungkin untuk teman-teman yang belum download aplikasi Akoma, boleh banget ya di-download di Play Store dan juga di App Store di gadget kesayangan kalian. Dan jangan lupa berikan rating 5 untuk kami ya di reviewnya agar kita selalu bisa terus maju ke depannya. Thank you. Gokil. Jangan lupa juga subscribe. Oke, thank you. Tapi kami selalu mengingatkan kepada penonton untuk jangan jadi komikus.